Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nur Fadilah NPM 019, Salsa Nur Hidayah NPM 101, Venta Kurnia Herawati NPM 108, dan Nur Indah Setioningsi NPM 114 ingin mempresentasikan mengenai karakteristik dan lingkungan sektor publik. Pertama adalah pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik, di mana ada 4 poin, yaitu akuntansi sektor publik berkembang sangat pesat dan tuntutan akuntabilitas organisasi publik ini menyebabkan akuntansi cepat diterima dan diakui. Lalu sektor publik bersifat heterogen dan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan historis. Dan yang terakhir ada sudut pandang ilmu ekonomi terhadap istilah sektor publik. Poin pertama yaitu akuntansi sektor publik berkembang sangat pesat. Dalam waktu yang relatif singkat, akuntansi sektor publik ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini, terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sektor pemerintah, perusahaan milik negara ataupun daerah, dan juga berbagai organisasi publik lainnya. Ini dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya sangatlah berbeda. Yang kedua ada tuntutan akuntabilitas organisasi publik menyebabkan akuntansi cepat diterima dan diakui. Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien memperhitungkan biaya ekonomi dan juga biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang sudah dilakukan. Nah, berbagai tuntutan tersebut ini menyebabkan akuntansi dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Nah, terdapat juga tuntutan yang lebih besar dari masyarakat, yaitu dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Lalu poin yang ketiga yaitu sektor publik bersifat heterogen dan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial budaya, dan historis. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik, dan ini memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Ini tidak hanya disebabkan oleh luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Lalu selanjutnya yaitu sudut pandang ekonomi terhadap istilah sektor publik. Istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu, baik ekonomi, politik, hukum, dan sosial, ini memiliki cara pandang dan definisinya yang berbeda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa, serta pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Selanjutnya yaitu sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan, dan ini diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, sehingga hal tersebut harus memiliki nilai manfaatnya juga. Organisasi sektor publik ini bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan juga turbulensi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik ini meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain ada pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan per kapital, struktur produksi, tenaga kerja, arus modal dalam negeri, cadangan devisa, nilai tukar mata uang, utang dan bantuan luar negeri, infrastruktur, teknologi, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, serta sektor informal. Lalu yang kedua yaitu faktor politik. Faktor politik yang mempengaruhi sektor publik antara lain hubungan antara negara dan juga masyarakatnya, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, dan ideologi negara, serta elit politik dan massa, dan juga tidak tertinggal tentang jaringan internasional dan kelembagaan. Yang ketiga yaitu faktor kultural yang mempengaruhi antara lain keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan juga budaya, sistem nilai di masyarakat, historis, sosiologi masyarakat, dan juga karakteristik masyarakatnya, dan juga tingkat pendidikan. Lalu yang terakhir yaitu faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik, yaitu pertumbuhan penduduknya, struktur usia penduduk,
migrasi dan juga tingkat kesehatannya. Selanjutnya ada value for money. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan juga efektivitas. Ekonomi ini pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang rendah. Ekonomi ini juga merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi ini terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resource yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Lalu efisiensi. Efisiensi ini adalah mencapai output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah. Ini bertujuan untuk mencapai output tertentu. Sehingga efisiensi ini merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang sudah ditentukan atau ditetapkan. Lalu poin yang terakhir yaitu adalah efektivitas. Efektivitas ini adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang sudah ditetapkan secara sederhana. Dan juga efektivitas ini merupakan perbandingan outcome dengan income. Atau efektivitas ini juga bisa dikatakan sebagai perbandingan outcome dengan output. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Salsa Nurhidayah, NPM 101, akan melanjutkan materi presentasi yaitu mengenai outcome. Outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Sebagai contoh, outcome yang diharapkan terjadi dari aktivitas pengumpulan sampah oleh Dinas Kebersihan Kota adalah terciptanya lingkungan kota yang sehat dan bersih. Outcome lebih sulit ditetapkan dan diukur karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, outcome seringkali tidak dapat diekspresikan dalam cara yang sederhana yang memudahkan proses mentoring atau pemantauan. Yang kedua, adanya masalah politik dalam proses penetapan outcome. Misalnya, untuk mengubah pola pembiayaan sektor publik sangat tergantung pada siapa yang berkuasa dan bagaimana arah kebijakan politiknya. Yang ketiga yaitu dalam penentuan outcome sangat perlu diperhitungkan dimensi kualitas. Jika input sudah dapat diturunkan, output yang dihasilkan sudah meningkat, operasi sudah lebih ekonomis dan efisien, tetapi apa yang dihasilkan ternyata tidak berkualitas, tentu akan merugikan organisasi yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu ada perbedaan dan persamaan sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama ada perbedaan sektor publik dengan sektor swasta yang ditunjukkan pada tabel berikut. Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta. Perbedaan yang pertama yaitu pada tujuan organisasi. Pada sektor publik, non-profit motif, sedangkan pada sektor swasta, profit motif. Perbedaan yang kedua yaitu sumber pendanaan pada sektor publik, perpajakan, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara, dan lain sebagainya. Sedangkan pada sektor swasta yaitu pembiayaan internal, yaitu modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Sedangkan pembiayaan eksternalnya yaitu ada utang bank, obligasi, dan penerbitan saham. Perbedaan yang ketiga yaitu pertanggungjawaban pada sektor publik yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat atau publik dan parlemen atau DPR dan DPRD. Sedangkan pada sektor swasta yaitu pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur. Selanjutnya perbedaan yang keempat yaitu ada struktur organisasi pada sektor publik yaitu birokratis, kaku, dan hierarkis. Sedangkan pada sektor swasta yaitu fleksibel, datar, piramid, lintas, fungsional, dan lain sebagainya. Perbedaan yang kelima yaitu karakteristik anggaran. Sektor publik terbuka untuk publik, sedangkan pada sektor swasta tertutup untuk publik. Dan perbedaan yang terakhir yaitu ada sistem akuntansi. Pada sektor publik yaitu cash basis, cash toward accrual atau cash transitioning to accrual, dan accrual basis. Sedangkan pada sektor swasta yaitu ada accrual basis. Selanjutnya yaitu masih pada perbedaan antara sektor publik dengan sektor swasta, yaitu yang pertama pada tujuan organisasi. Setiap organisasi memiliki tujuan yang spesifik
dan unik yang hendak dicapai. Tujuan organisasi dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Tujuan organisasi kuantitatif dan kualitatif tersebut masih dapat dipilah lagi menjadi tujuan organisasi yang bersifat finansial dan non-finansial. Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Perbedaan yang menonjol terletak pada tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat semangat untuk memaksimalkan laba atau profit motif, sedangkan pada sektor publik tujuan utama organisasi bukan untuk memaksimalkan laba, tetapi pemberian pelayanan publik atau public service seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik, misalnya penyediaan barang kebutuhan pokok masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pada sumber pembiayaan. Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dari sumber pendanaan organisasi atau dalam istilah manajemen keuangan disebut dengan struktur modal atau struktur pembiayaan. Struktur pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal bentuk, jenis, dan tingkat resiko. Pada sektor publik, sumber pendanaan berasal dari perpajakan dan retribusi, charging for service, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, dan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Sedangkan pada sektor swasta, pembiayaan dipisahkan menjadi sumber pembiayaan internal dan sumber pembiayaan eksternal. Dan yang selanjutnya yaitu pada pola pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban manajemen sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Manajemen pada sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham dan kreditur atas dana yang diberikan. Sedangkan pada sektor publik, manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat atau public money. Pola pertanggungjawaban di sektor publik bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban manajemen atau managerial accountability merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen baik di sektor publik maupun pada sektor swasta. Tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas. Demikian juga pada sektor publik, jika masyarakat menilai pemerintah tidak akuntabel, masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintah, reshuffle kabinet, pergantian pejabat, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Secara kelembagaan, organisasi sektor publik juga berbeda dengan sektor swasta. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih bersifat fleksibel. Struktur organisasi pada sektor swasta dapat berbentuk datar, piramid, lintas fungsional atau cross-fungsional, dan lainnya sesuai dengan pilihan organisasi. Selanjutnya, terdapat beberapa alasan yang mendasar mengapa pemerintah berkepentingan untuk melakukan intervensi, yaitu yang pertama, adanya kegagalan pasar atau market failure. Kegagalan pasar dapat disebabkan karena tidak berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, pasar yang tidak kompetitif, dan adanya monopoli serta monopsoni. Yang kedua, distribusi pendapatan dan kekayaan tidak merata. Pemerintah berkepentingan untuk melakukan intervensi apabila pendapatan, kekayaan, keterampilan, dan kemampuan terdistribusi tidak merata. Yang ketiga, untuk menciptakan stabilitas dan pembangunan. Pemerintah melakukan campur tangan menstabilkan pasar, meskipun terkadang campur tangan pemerintah menimbulkan efek negatif terhadap pasar. Yang selanjutnya saya Venta Kurnia Herawati NPM 108 ingin melanjutkan mengenai karakteristik anggaran dan stakeholder, yaitu rencana anggaran sektor publik dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk didistribusikan dan didiskusikan kepada anggaran sektor swasta yang bersifat tertutup. Nah, pengertian publik terkait dengan stakeholder organisasi yaitu sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sektor swasta, sehingga stakeholder pada sektor publik lebih beragam dibandingkan dengan sektor swasta. Nah, berikut disajikan tabel 1.2 mengenai perbedaan stakeholder sektor publik
dan sektor swasta. Nah, stakeholder sektor publik di bidang eksternal yaitu yang pertama ada masyarakat pengguna jasa publik, yang kedua masyarakat pembayar pajak, yang ketiga perencanaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi. Kemudian yang keempat ada bank sebagai kreditor pemerintah. Yang kelima ada badan-badan internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB. Kemudian yang keenam ada investor asing dan country analis. Yang ketujuh generasi yang akan datang. Nah, sedangkan bidang eksternal di stakeholder sektor swasta yaitu ada bank sentral sebagai kreditor, ada sertifikat buruh, ada pemerintah, ada pemasok, distributor, pelanggan, masyarakat, serikat dagang atau trade union, dan pasar modal. Kemudian dilanjutkan dengan stakeholder sektor publik di bidang internal, ada lembaga negara, misalnya Kabit, MPR, DPR, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kelompok politik, yaitu partai politik. Yang ketiga ada manajemen publik atau gubernur, bupati, direktur BUMN. Yang terakhir ada pegawai pemerintah. Kemudian stakeholder sektor swasta di bidang internal yaitu manajemen, karyawan, dan pemegang saham. Selanjutnya yaitu mengenai sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi yang biasa digunakan pada sektor swasta adalah sistem akuntansi berbasis akrual atau accrual accounting, sedangkan pada sektor publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas atau cash accounting. Nah, disajikan persamaan sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama ada menggunakan sumber daya yang sama. Nah, kedua sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta, menggunakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara, dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Kemudian yang kedua yaitu menghadapi masalah yang sama, masalah kelangkaan sumber daya, sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kemudian yang ketiga yaitu membutuhkan informasi handal dan relevan. Nah, proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di semua sektor. Kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Kemudian yang keempat ada menghasilkan produk yang sama. Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massal, pendidikan, kesehatan, penyedia energi, dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang diisyaratkan. Nah, kedua sektor terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang diisyaratkan. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan akuntansi sektor publik. Menurut American Accounting Association pada tahun 1970 dan klaim pada tahun 1993 menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah yang pertama, memberikan informasi yang digunakan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomi atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Nah, tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen atau manajemen kontrol. Kemudian yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab, mengelola secara tepat dan efektif atas program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas atau accountability, yaitu akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu persediaan informasi, pengendalian, manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen alat informasi bagi publik. Nah, tabel yang berwarna kuning itu bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari yang pertama, perencanaan strategik, yang kedua, pembuatan program, yang ketiga, penganggaran, yang keempat ada evaluasi kinerja, dan yang kelima ada pelaporan kerja. Yang pertama adalah informasi akuntansi bermanfaat
untuk pengambilan keputusan, terutama untuk melakukan alokasi sumber daya, yaitu informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas, serta kelayakan baik secara ekonomis maupun teknis. Yang kedua yaitu informasi akuntansi digunakan untuk pemilihan program dan penilaian investasi, di mana pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses penganggaran. Kemudian yang ketiga ada informasi akuntansi berguna dalam penentuan indikator kinerja sektor publik, yaitu manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Nah, indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun non-finansial. Informasi akuntansi memiliki peran utama dalam menentukan indikator kinerja sektor publik. Kemudian yang keempat, laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik. Nah, pada tahap akhir ini manajemen akuntansi dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik, yaitu berupa laporan surplus atau defisit pada pemerintah, laporan rugi laba, dan aliran kas pada BUMN atau BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan alokasi sumber daya, dan neraca. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan akuntansi sektor publik. Nah, pada tahun 1950 dan tahun 1960, sektor publik memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan. Nah, istilah sektor publik mulai dipakai pertama kali pada tahun 1952. Nah, pada waktu itu, sektor publik sering dikaitkan sebagai bagian dari manajemen ekonomi makro yang terkait dengan pembangunan dan lembaga pelaksana pembangunan. Kemudian pada tahun 1970 muncul kritikan dan serangan di sektor publik. Nah, pada tahun itu adanya kritikan dan serangan dari pendukung teori pembangunan radikal menunjukkan kesan ingin mempertanyakan kembali peran sektor publik dalam pembangunan. Nah, kemudian pada tahun 1980 reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan yang ada. Nah, berbagai perubahan dilakukan misalnya dengan mengadopsi pendekatan New Public Management atau NPM dan Reventing Government di banyak negara, terutama negara Asia dan Sakson. Kemudian, anggapan bahwa sektor publik mengalami kebangkrutan di negara-negara berkembang tidak sepenuhnya benar, karena lembaga sektor publik masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki kinerja dalam memanfaatkan sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kemudian memperbaiki kinerja sektor publik bukan sekedar masalah krisis, akan tetapi akuntansi sektor publik sebagai alat untuk menciptakan good public on corporate governance memiliki peran yang sangat vital dan signifikan. Kemudian yang terakhir, akuntansi sektor publik berkembang pesat dalam dua dasawarsa terakhir. Karena telah terjadi perkembangan dalam akuntansi sektor publik yang pesat, maka istilah akuntabilitas publik, value for money, reformasi sektor publik, privatisasi, good public governance telah begitu cepat masuk ke dalam kamus sektor publik. Nah, dari kegiatan tersebut muncul isu perlunya dilakukan reformasi akuntansi, auditor, sistem manajemen keuangan publik, privatisasi perusahaan-perusahaan publik, dan tuntutan di keuangan eksternal merupakan percabangan dari isu besar dalam sektor publik. Sekian presentasi dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Nur Indah Syonese, NPM 114. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sektor publik dan good governance. Nah, di sini pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Nah, di sini definisi governance dalam World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, dan sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek ekonomi, politik, dan administratif dalam pengelolaan negara. Politik governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan, sedangkan untuk economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup.
Nah, di sini pengertian good governance sering diartikan sebagai tata kelola pemerintah yang baik. Sementara itu, World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. Sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana, investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik good governance menurut UNDP. Nah, itu yang pertama adalah partisipan. Menurut keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi secara konstruktif. Yang kedua adalah rule of law. Di sini rule of law merupakan kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Nah, yang ketiga adalah transparansi. Di sini transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Di sini informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh yang membutuhkan. Dan yang keempat adalah responsiveness, merupakan lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder. Yang kelima adalah konsensus, orientation berada pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Yang keenam adalah equity merupakan setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Yang ketujuh adalah efisiensi and efficiency adalah pengelolaan sumber daya publik harus dilakukan secara berdaya, guna, dan berhasil. Yang ke-8 adalah accountability, merupakan tanggung jawab kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah strategic vision, merupakan penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. Nah, kita akan membahas tentang reformasi sektor publik. Di sini untuk mewujudkan good governance diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik. Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintah di daerah baik struktur maupun instruktur. Nah, untuk diperlukan juga reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah seperti reformasi sistem penganggaran, reformasi sistem akuntansi, reformasi sistem pemeriksaan, dan yang terakhir adalah reformasi sistem manajemen daerah. Selanjutnya kita akan membahas tentang akuntabilitas publik. Di sini akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberi amanah. Di sini akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit kerja kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, lalu pemerintah pusat kepada MPR. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tuntutan akuntabilitas publik lebih menekankan pada akuntabilitas horizontal, tidak hanya akuntabilitas vertikal. Selanjutnya di sini akuntabilitas publik yang dilakukan organisasi sektor publik itu terdiri atas 4 dimensi. Nah, yang pertama adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum. Di sini akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. Yang kedua adalah akuntabilitas proses. Di sini, akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Dan yang ketiga adalah akuntabilitas program. Di sini akuntabilitas untuk pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas kebijakan. Di sini akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas.
Selanjutnya kita akan membahas tentang ikhtisar pada materi kali ini. Nah, di sini akuntansi sektor publik memiliki kaitan dengan penerapan dan pelakuan akuntansi pada domain publik. Di sini domain publik memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Akuntansi sektor publik terkait dengan 3 hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta. Akan tetapi, untuk tujuan tertentu, keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi yang dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pola pertanggungjawaban, struktur kelembagaan, karakteristik anggaran, stakeholder yang dipengaruhi, dan sistem akuntansi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.